Halo Bung dan Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam milenial. Baik, Bung dan Sarina, pada kesempatan kali ini Patriot Milenial Indonesia hadir bersama Bung dan Sarina untuk berdiskusi atau berdialog tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah bangsa, serta juga sebagai alat nomor satu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan pada diskusi kali ini kita akan dimoderatoi oleh Sarina Tiarma sebagai kaum milenial Indonesia, dan juga hadir narasumber kita. Beliau adalah Ketua Litbang Yayasan Bung Karno dan juga seorang peneliti akademik dan juga seorang ekonom. Beliau adalah Bapak Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak. Selamat berdiskusi. Salam milenial. Selamat sore untuk kita semua. Selamat datang Bung, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, ya apa kabar juga? Saya baik. Kalau saya tidak baik, tidak mungkin saya ada di sini gitu. Iyalah, sama-sama sehat ya. Ya, oke, kali ini saya sebagai moderator Tiarma Simanjuntak akan memandu terkait yang namanya membedah buku tentang Pancasila ini. Tapi sebelum saya untuk yang namanya membedah buku Pancasila ini, nanti saya mau bertanya dulu nih sama narasumber kita yang hebat ini, apakah Bung sudah siap gitu? Ya gini-gini aja Bu. Mudah-mudahan ya. Oke. Mudah-mudahan bisa memperlancar ya acaranya. Baik, semoga aja nanti apa yang nanti kita tanyakan, apa yang kita beda itu bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana ya Bung. Tetapi oke, kita akan langsung saja. Tetapi sebelum saya melanjutkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber ini, saya akan ucapkan beberapa profil dari Bung Monang ini ya. Jadi Bung Monang ini adalah S2 dari Concordia University Manchester, Kanada, benar ya Bung? Dan juga S3-nya ini dari Universitas Erlangga. Gitu. Jadi Bung Monang ini juga seorang akademis, seorang peneliti, sekaligus juga Ketua Litbang Yayasan Bung Karno, gitu ya Bung. Ya. Jadi untuk saat ini kita akan yang namanya membahas Pancasila ya Bung. Tapi sebelum saya untuk ke pertanyaan ini ya, kan kita bisa melihat ini ya, Pancasila itu apa? Pancasila itu jelas adalah ideologi bangsa dan negara yang ada di Indonesia ini. Nah, tentang apa yang saya lihat di buku Pancasila yang dituliskan oleh Bung Karno ini, bahwa kalau sebelum kita mengetahui Pancasila itu, kita harus mengetahui apa itu yang namanya perjuangan dan persatuan. Nah, bagaimana menurut Bung Monang ini, seperti apa sih maksudnya persatuan dan perjuangan sebelum kita mengenal Pancasila ini? Oh iya. Jadi menurut Soekarno, kalau belajar Pancasila itu nggak bisa langsung belajar Pancasila saja, harus tahu latar belakang. Soekarno mengajarkan kita itu bahwa kalau mengerti Pancasila itu pertama mengerti dulu sejarah, sosiologis, kondisi apa yang terjadi ketika masa-masa itu gagasan Pancasila dituangkan. Yang kedua itu juga harus tahu Pancasila itu dalam pengertian statis. Yang ketiga dalam pengertian Pancasila itu dinamis. Kalau kita bisa memahami itu, kita bisa mengerti Pancasila itu maknanya dan mengerti bagaimana relevansi terhadap kehidupan bangsa. Jadi Soekarno itu dulu menginisiasi menggagas Pancasila itu bukan langsung tiba-tiba aja 1 Juni 45 di konferensi di pertemuan PKI itu sudah lama tuh. Di dasar usulnya itu waktu dia berjuang itu tahun 2027 itu sudah berpikir gitu. Gimana sih Indonesia merdeka itu nanti dasar negaranya seperti apa? Karena ibarat bangunan negara itu kan, negara itu menurut Soekarno itu politisasi kekuasaan. Dasarnya itu supaya kuat, bagaimana besoknya dengan berapa hati supaya yang nah dia lihat perlu ada dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu dan dia mulai meninjau menggagas itu jauh terlebih jiwa bangsa Indonesia zaman dari awal. Jadi menurut Soekarno
gagasan dia itu dimulai jauh sebelum bahkan Hindu belum ada di Indonesia. Sejauh sehingga dia mempelajari itu saf demi saf yang terjadi, pemikiran-pemikiran itu digagas sama dia, digali jiwa bangsa Indonesia itu seperti apa. Karena menurut Soekarno negara itu adalah kumpulan bangsa-bangsa itu ya, kumpulan orang-orang itu yang mempunyai tujuan yang sama, yang mempunyai wilayah. Jadi itu harus dilihat lebih jauh supaya dasar pandang itu kuat. Maka dia kembali ke sejarah. Kira-kira begitu ya, apa mau dijelaskan sejarahnya? Begitu maksudnya gimana dia? Enggak sih, maksud saya seperti ini kan kita tadi membahas namanya Pancasila gitu ya. Jadi saya ini ingin tahu nih, mungkin orang-orang juga ingin tahu ya, bahwa kan kita itu harus berjuang gitu. Berarti yang namanya itu berjuang atau bersatu, berarti yang namanya itu kita harus punya landasan ataupun dasar gitu ya Bu. Sebelum kita mengikuti Pancasila ini gitu. Kalau untuk begitu, oke Bu. Oh ya, jadi maksud saya. dalam konteks untuk perjuangan nanti kita mengalami revolusi untuk kita merdeka. Nah waktu itu kehidupan bangsa Indonesia di dalam penjajahan itu kan dalam konteks benar-benar dieksploitasi yang pertama. Bangsa Indonesia ini tidak dididik, tidak mempunyai penghasilan segala macam, kondisi itu membuat bangsa ini sangat kecil. Jadi dia tidak merasa lagi sebagai manusia yang hidup sebagai manusia yang kita hidup sekarang ini. Menurut Soekarno, untuk memahami Pancasila itu harus dulu mengenal dulu jiwa bangsa-bangsa itu. Nah, Soekarno itu memberikan contoh ya, misalnya di Inggris, di Amerika, dan Indonesia. Di Inggris, bukan di India. Nah, dari situ dia akan memberi pemahaman bahwa bagaimana dia memerdekakan bangsa itu. Indonesia juga bagaimana bangsa Indonesia merdeka. Sebagian juga Amerika juga rupanya negara maju juga seperti itu. Nah, jadi menurut Soekarno, bangsa itu adalah jiwa. Di dalam jiwa itu adalah karakter yang muncul gitu. Jadi jiwa bangsa itu harus diketahui betul. Untuk sebetulnya apa sih jiwa bangsa Indonesia itu? Bagaimana mempersatukan orang itu? Tapi sebelum ke sana, uniknya Soekarno ini dalam proses berpikirnya dia menggunakan proses berpikir yang dia lapis itu. Gitu kan, dia jadi membongkar itu tidak jadi sejarah saja dari sosiologi kehidupan bangsa itu. Nah, dia lalu melihat karakternya. Dia kasih contoh India. Di India itu begitu Inggris menjajah India, ya kan? Karakter daripada Inggris itu dibedah dulu sama Soekarno. Begitu juga karakter Belanda yang menjajah Indonesia dibedah dulu. Bagaimana sih karakter orang itu? Karena menurut Soekarno, untuk memahami dasar negara itu kan harus menggali karakter. Jadi karakter itu harus dilihat dari dua sisi, dari yang menjajah, dari yang dijajah, gitu loh. Unik kan? Jadi dua-dua itu harus dia pelajarin sehingga muncul nanti inilah apa kesimpulannya. Nah, jadi kembali ke di India dulu kan sebetulnya sudah cukup bisa hidup ya. Ternyata di zaman dulu sebelum Inggris masuk sudah ada namanya kelompok menengah dan kelompok berduit yang pedagang itu pengusaha. Nah, pedagang pengusaha ini yang ada di Inggris itu sudah fakta. Bagaimana juga di Indonesia pedagang dan itu belum ada di Indonesia, masih belum pendidikan kan. Inggris datang, karakter daripada negara Inggris untuk penjajahan itu kan tidak cukup semua sumber negaranya. Dia cukup deh, maka dalam pikirannya dia mau mencari sumber-sumber yang lain. Penjajah kan pertama dulu kan nyari yang rempah-rempah ya, kemudian resources mineral dan sebagainya. Nah, Belanda datang ke India itu begitu ceritanya. Dia datang ke sana, dia ambilin semua resourcesnya, dibawa ke Inggris, ya kan, besi segala macam, kain tanun ini diproduksi, nanti dijual lagi ke India kan itu. Jadi si Inggris ini negara kapitalis ini untuk memperkaya negaranya, dia tidak cukup lagi hanya memproduksi menjual barang di negeri ini. Dia mencari negara jajahan untuk dia jual pasarnya gitu loh.
Nah, maka dalam konteks ini Inggris memerlukan bahwa di India itu perlu mereka ini bisa membeli barangnya. Maka dia permulaan dalam strateginya diajarin tuh sekolah. Maka nggak aneh kalau di sana universitasnya sudah lama berdiri dari yang lain. Berdiri supaya masyarakat itu bisa bekerja nanti kalau pendidikan dapat uang gajinya bisa belanja hasil dari kapital Inggris itu. Nah, tetapi orang-orang India kan nggak senang karena India itu kan tadinya kan sudah ada kelompok menengahnya juga, sudah ada juga borjuisnya juga, pedagang-pedagang itu. Paling-paling dia mulai kan tersaingi, dia masa resah, wah nggak benar nih kita dijajah, kita harus berjuang, kita nggak boleh. Maka strategi yang waktu itu founding father itu namanya itu kan si Gandhi, udah kita Swadesi, kita nggak mau beli barangnya supaya nanti Inggris bisa lepas dari sini. Dalam politik kita nggak mau bekerja sama, kita nggak mau bekerja sama, bentuknya ya udah kita mau dipukulin di apapun kita diam aja. Dan memang akhirnya sih berhasil, tapi beda dengan Indonesia. Belanda datang ke Indonesia itu kondisi objektif di si penjajah Belanda itu lebih miskin dari Inggris. Resource-nya itu sangat lemah. Maka sifatnya orang itu kikir. Maka yang dia datang sini bukan mendidik Indonesia, bukannya malah mau menggaji orang Indonesia, orang kikir kan. Jadi resources Indonesia itu dibawa ke Belanda, diperdagangkan di Eropa, ini kan merah itu Eropa. Kemudian kan cengkeh, terus kopi, terus palawija yang lain-lain itu ditanam di Indonesia, hasilnya itu ya kan dibawa ke Belanda, kemudian uangnya itu ditanam lagi di Indonesia, dibikinlah nanti industri-industri. Jadi kapitalis modern, imperialis modern itu pertama dari kapitalis imperialisme yang berdagang ke kapitalis finance, keuangan. Sekarang kita kenal ada keuangan ya, keuangan sekarang nih. Jadi berbeda dia. Maka perlawanan Indonesia oleh Soekarno tidak seperti perlawanan di mana di India, diam aja gitu, nggak cukup. Kita harus melawan dengan revolusi. Revolusi kita menjawab. Tapi masalahnya siapa yang mau revolusi di Indonesia? Nggak pendidikan, tenaga nggak cukup, uang nggak ada. Semua kecil-kecil semua. Kenapa kecil? Karena bangsa Indonesia itu di dalam sejarah bangsa Belanda yang menjajah itu, kita tidak diberi kesempatan untuk dididik, tidak diberi kesempatan pendidikan untuk bekerja mendapatkan uang. Bukan dia mau menjajakan rakyat, justru uang dari kita itu untuk diambil semua over. Maka kita semakin miskin karena sistem yang dibuat. Sistem itu apa? Dia memperdagang orang Indonesia itu kan ada tanahnya. Tanahnya disewa sesuai dengan harga yang ditentukan oleh ordonansi aturan Belanda, semurah-murahnya. Nah, bagian orang Indonesia ketika itu sudah senang deh, walaupun dimurahi harga sewanya. Begitu juga dia kerja sangat rendah. Maka akhirnya apa? Bangsa Indonesia semakin kecil, semakin lemah. Maka strategi yang digunakan Soekarno berbeda dengan yang Swadesi di India. Di sini harus melakukan pekerjaan secara radikal, revolusinya melalui revolusi fisik. Nah, di Indonesia revolusinya ada lagi perbedaan dengan sana. Kalau sana kan yang berjuang itu kan dua golongan ya, golongan menengah dan golongan borjuis itu menggunakan rakyat. Nah, di Indonesia dua golongan yang ini belum ada. Jadi ya dari rakyat kecil ini harus disatukan gitu loh, untuk melawan penjajahan itu. Jadi disitulah makna persatuan kita itu, pentingnya persatuan di Indonesia itu untuk menyelesaikan atau lepas dari penjajahan itu, kira-kira seperti itu ya kan. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu saya mau bertanya yang namanya terkait kesejahteraan yang ada di Indonesia ini. Nah, kan kita tahu ya Bu bahwa Pancasila itu adalah, kita bisa melihat tujuan salah satunya adalah untuk
memajukan ataupun memakmurkan masyarakat serta mensejahterakan seperti itu. Nah, Bung Monang itu kan sebagai seorang ekonomi, bagaimana nih pandangan Bung Monang terkait yang namanya perekonomian yang ada di Indonesia ini, tentang untuk memajukan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di Indonesia. Sedangkan kita tahu ya, di dalam masyarakat yang ada di Indonesia itu masih banyak masyarakat di luar sana yang hidupnya di bawah sejahtera seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bung Monang terkait seperti itu tentang perekonomian yang ada di Indonesia agar masyarakat Indonesia itu bisa menikmati yang namanya sejahtera ataupun makmur gitu? Iya, iya. Ini pertanyaannya penting sekali ya dan tajam gitu. Hari ini kita belajar mengenai Pancasila itu berdasarkan yang sendiri oleh Soekarno ketika dia memberikan kuliah Pancasila tahun 58 di Istana Negara ya. Jadi saya mencoba berangkat dari pemikiran itu. Jadi dulu waktu Indonesia ini merdeka diciptakan udah jelas ya, adil dan makmur masyarakatnya. Itu indikatornya itu menurut Soekarno itu tidak ada lagi orang miskin di Indonesia sebetulnya gitu. Tidak lagi imperialisme di Indonesia. Tetapi kan memang sesuai pertanyaan tadi masih ada gitu kan. Memang di bangsa-bangsa ini itu memang begitu terjadi gitu. Cuma dijawab di Soekarno. Coba kita lihat flashback. Kenapa rakyat sebelum merdeka ya menjadi miskin ketika itu? Itu kan sistem kapitalisme imperialisme itu yang menghisap, ya kan? Nah, ketika Belanda di sini datang, dia menyewa tanah untuk kepentingan Belanda itu harganya semurah mungkin. Pekerja yang dibayar itu ya semurah mungkin. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang Indonesia itu sangat lemah, daya belinya lemah sekali. Akhirnya semakin kecil semakin tidak efektif karena sistem kapitalisme imperialisme jauh dulu gitu kan. Nah sekarang negara di dunia ini dalam strategi makmuran bangsa itu melalui pertumbuhan ekonomi. Di dalam konteks ini pemahaman pertumbuhan ekonomi dipahami bisa semakin tumbuh ekonomi, ya kan, semakin sejahtera masyarakat gitu. Nah pertanyaannya, dari zaman dulu sampai sekarang juga masih pengen cari tahu nih negara mana yang tidak ada lagi kemiskinan di negaranya dengan konsep yang terakhir ini. Ya, sekarang aja kan dengan kejadian yang terkini di Eropa dan di Amerika kan sudah sulit juga kehidupan. Ya kan bukan tidak ada kemiskinan, ada juga. Padahal founding father kita tujuannya kemakmuran seluruh bangsa menghadapi kemiskinan. Ini Soekarno bilang sistemnya yang salah. Maka sistem kita adalah sistem melalui dulu sistem kan berdikari, berdiri di atas kemampuan sendiri, ekonominya. Nah, kalau kita lihat ekonomi, kan ada faktor-faktor produksi dari pemerintah. Modal, ada produksi, skill, teknologi, pasar dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang, bagaimana yang sekarang ini, bagaimana sekarang mengoptimalkan penerimaan dalam negeri sekarang ini, sehingga dengan penerimaan dalam negeri itu kita dengan kekuatan sendiri, sumber daya manusia yang sudah meningkat ini, kita bisa produksi sendiri. Nah ini kita masuk di fiskal. Fiskal ini kan penerimaan pajak. Nah penerimaan pajak Indonesia ini sudah lebih kurang 15 tahun ini kurang menggembirakan. Kalau di ASEAN ini kan lebih kurang saya kira ada 14-15% tax ratio. Jadi pajak yang diterima dibandingkan dengan pendapatan nasional itu berkisar 14-15%. Di Indonesia ini 8-9 seperti itu. Nah ini harus ditingkatkan nih menjadi paling tidak sejajar dengan negara-negara ASEAN, sehingga modal yang kita membangun itu modal kekuatan sendiri. Ini sistem yang modal Soekarno dulu harus membangun kekuatan sendiri, keahlian sendiri, gitu loh. Teknologi sendiri, teknologi kita belajar
Kita pasarnya kan besar. Juga kita tidak bisa untuk sendiri juga, kita harus terbuka ekonominya. Nah kan satu bangsa itu hidup juga tidak bisa eksklusif sendiri. Itu chauvinisme, nasionalisme. Kita berhubungan internasional dan perdagangan luar negeri. Tetapi di dalam kesetaraan, saling mengakui kedaulatan masing-masing. Tidak ada yang lebih kecil, lebih tinggi. Bangsa itu dalam kaitan kemakmuran ini. Jadi, dari itu pertama, tax ratio di Indonesia harus ditinggikan. Dan masalahnya, Pak Bung Monang sudah lama kok nggak bisa ya tax ratio-nya, kok mereka bisa? Itu kan menjadi PR kita yang besar, kan gitu. Jadi ini mungkin saya sedikit jelaskan. Penerimaan pajak itu kan tarif dikalikan dengan pendapatan. Kalau di pajak itu kan pendapatan kena pajak. Ini kan pendapatan pajak, pendapatan yang kapital perusahaan itu. Ini kan pendapatan dia. Dan pendapatan ini sudah betul belum dilaporkan seluruhnya. Mengerti kan? Kalau misalnya perusahaan ekspor, dia ekspor misalnya $1.000. Harusnya kembali kan ekspor $1.000. Coba cek sekarang, apakah kembalinya $1.000? Kalau nggak kembali $1.000, nanti di laporannya jadi kecil kan? Kan pajaknya jadi kecil. Ini mengurangi tax ratio kita. Ya kan? Iya. Dan sekarang misalnya pendapatan dari industri natural resources misalnya, ya kan? Misalnya dari pertambangan lah, pertambangan itu ada izinnya loh, izin dari pemerintah setempat atau izin pemerintah pusat untuk mengelola pertambangan itu. Ya kan itu kan ada persetujuannya, ya kan? Dan sekarang bisa dicek apakah yang sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan itu, ya kan? Juga sudah dilaporkan di pajaknya, ngerti nggak? Nah ini bisa dicek juga, gitu loh. Karena laporan-laporan perusahaan-perusahaan itu kan nanti kan dimonitor juga oleh bagian-bagian pemprov itu dan bagian pusat kan melalui, kan tadi sudah ada izin kan sekian hektar, sekian hasilnya. Dibandingkan dengan laporan pajaknya, apakah sudah semuanya ini dicek juga? Kalau enggak, jangan-jangan cuma berapa puluh persen aja gitu loh. Kalau ini tidak seluruhnya bayar dan yang tadi juga ekspor tidak seluruh bayar, ya tax ratio kita rendah. Ya under economic formal nih harus dibenahi. Jadi kalau kita untuk sejahtera itu melalui ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dikejar, pemerataan, gitu loh. Jadi kalau sekarang kan pertumbuhan ekonomi diharapkan dengan bertumbuh, sekarang kan diyakini kalau 8% bertumbuh nanti kita akan mencapai sejahtera. Belum tentu juga, ya kan? Indonesia pernah bertumbuh ekonominya 10%, pernah loh. Tapi sejahtera enggak juga kan? Itu pertanyaan di negara lain juga begitu. Nah maka sistem kita itu harus diperbaiki. Nah, menurut saya berdikari itu harus dimanifestasikan, dilaksanakan di Indonesia. Pertama sekali yang paling penting sekarang permodalan nih. Sebagainya kita jangan tergantungan dari dana luar yang membuat mahal barangnya, konsumsi kita jadi mahal, daya beli kita kurang. Nah coba modal ini dari dalam negeri diperkuat, ya kan? Ya ini negara kita kan sudah menjurus ke industri ini, ya kan? Kapital besar ini gimana nih kesadarannya untuk bangsa dan negara? Ayo beramai-ramai secara gotong royong membangun Indonesia. Nah, sekarang modal-modal itu sekarang lah, ya kan? Pengusaha-pengusaha itu secara sukarela, kan ada kekuatan sukarela ya. Kalau tadi tax compliance itu ditantang sekarang bagaimana ini? Ayo bangun Indonesia bersama-sama, laporkan ke pemerintah. Kalau ini terjadi, waduh, Indonesia keren lah. Nah, sekarang kan Presiden Jokowi kan sudah hilirisasi nih, itu kan keren tuh. Hilirisasi itu kan diharapkan dengan ada nilai tambah kan, dengan memproduk yang barang mentah menjadi barang jadi, ya seperempat jadi, setengah jadi kan menjadi
lapis-lapis menambah pekerjaan berpindah produksi ke satu produksi lain kan menambah jumlah tenaga kerja yang multipliernya besar sekali gitu. Ratusan multiplier efek yang ini itu satu dilaksanakan, permodalan dilaksanakan itu secara konsekuen, dasarnya itu tadi persatuan Indonesia harus diperkuat berdasarkan Pancasila. Saya kira itu yang untuk menjawab pertanyaan ini. Wah, luar biasa sekali ya jawaban Bung Onan tadi ya. Terkait sejarah-sejarah Iya. dan terkait lahirnya Pancasila seperti apa ya, dari perjuangan dari India dari sampai ke Indonesia begitu adalah satu mempunyai hubungan satu sama lain seperti itu ya Bung. Nah itu kan tadi tentang yang namanya perjuangan para kaum yang ada di Indonesia itu dan persatuan ya, untuk tentang yang namanya melahirkan Pancasila ini ya seperti itu ya Bu. Nah untuk berikutnya ini bagaimana sih kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang ini ya, banyak sekali anak muda itu yang tidak ataupun kurang mengerti tentang yang namanya Pancasila itu ini. Ini bagaimana caranya agar Pancasila itu mudah untuk dipahami? Begitu Bu. Karena kan saya lihat susah sekali nih para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini ya, khususnya itu memahami Pancasila itu gitu. Sedangkan Pancasila itu adalah dari zaman dulu sampai sekarang, maksudnya para pemuda yang ada di Indonesia itu kita bisa lihat dinamis ya. Jadi bagaimana untuk cara memahaminya di zaman sekarang itu? Seperti itu. Iya, tadi kan dijelaskan bahwa pertama kali Soekarno itu menjelaskan Pancasila itu adalah dalam konteks bersatu. Jadi kalau pemuda sekarang ini mulai Pancasila, pertama dia harus mengerti dulu mengapa kita bersatu. Betapa pentingnya kita bersatu. Dulu kan bersatu itu dalam konteks menghadapi penjajah, komunisme. Dalam sekarang konteks ini bersatu melawan apa gitu. Yang jelas kan kalau dalam konteks Pancasila ini kan tujuannya Pancasila negara yang makmur, adil dan makmur, dan itu kan dari Pancasila. Itulah tujuan Pancasila. Jadi Pancasila itu dasar negara, filsafat bangsa. Mencakup juga tujuan negara Pancasila. Tujuannya apa? Adil dan makmur. Dalam konteks itu satu kata harus bersatu. Itu di dalam pemahaman Soekarno. Pertanyaannya bagaimana mempersatukan? Kan itu. Nah, Soekarno dulu menjawab, mempersatukan itu fondasi kita harus kuat. Fondasi kita kuat supaya bangunan ini tidak goyah. Gitu. Nah, persatuan itu menjamin bahwa persatuan itu harus statis. Jadi dasar negara itu statis, permanen, tidak boleh berubah. Kalau dia berubah, dia kan berarti mengubah jiwa bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu adalah jiwa dari bangsa Indonesia sendiri yang digali. Kalau sekarang karakter-karakter itu digali, maka muncul ternyata menurut hasil galian Soekarno yang lebih lama ada 5 hal yang harus menjadi dasar bangsa Indonesia itu. Pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang beradab, ya kan, persatuan Indonesia, kerakyatan, lalu negara besar dan seluruh Indonesia. Itu dasarnya. Jadi pemuda sekarang harus paham sekali bahwa Indonesia itu harus bersatu untuk memelihara bangsa yang merdeka ini terus-menerus bisa membangun untuk mencapai kemakmuran tadi. Nah, bersatunya gimana? Bersatunya jangan lepaskan dari jiwa bangsa karakter bangsa Indonesia. Jiwanya apa? 5 sila itu tadi. Ketuhanan Maha Esa. Di Indonesia ini tidak ada melalui Pancasila ini Indonesia itu bertuhan. Ya kan, dari zaman dulu bangsa Indonesia ini dari zaman nomade, dari zaman pertanian di jalan itu semua mengakui adanya kekuatan di luar alam manusia itu mengakui bertuhan, berdoa. Nah, jadi dengan bertuhan itu bangsa Indonesia kan bertuhan semua. Jadi kalau berdasarkan Tuhan, semua kebijakan-kebijakan kita itu maka orang bisa bersatu. Karena Pancasila itu kan statis. Statis itu berarti prinsip-prinsipnya tidak berubah. Dan Pancasila itu juga dinamis. Dia merupakan unit star dinamis, bintang penuntun. Artinya
ketuhanan yang Maha Esa itu, ketuhanan yang Maha Esa itu di samping sebagai yang mempersatukan tidak boleh berubah, ketuhanan yang Maha Esa itu juga menjadi penuntun arah Indonesia merdeka ini. Bagaimana? Penuntun. Jadi kita harus dua-duanya harus mengikat ya, sebagai permanen, sebagai penuntun. Gitu. Itu kan kemanusiaan dan yang beradab. Itu juga harus jadi yang prinsip yang tidak boleh berubah. Dan juga sebagai penuntut. Gimana? Kemanusiaan dan beradab itu kan menyangkut dua hal. Kemanusiaan dan beradab ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam itu nanti bicara mengenai nasionalisme, dan kalau keluar bicara mengenai internasionalisme. Kan gitu. Jadi makanya bangsa Indonesia nanti juga nggak bisa nasionalisme, ekstremisme dan mementingkan Indonesia sendiri nggak bisa. Kita hidup di dalam internasionalisme. Jadi hidup itu di dalam bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa lain juga hidup di dalam bangsa-bangsa yang lain. Jadi saling mengisi. Gitu. Nah, dengan sila itu saja, maka pemuda-pemuda sekarang nih nasionalisme juga jangan memenang-menang sendiri. Dia nggak hidup sendiri. Banyak saudara-saudaranya, bahkan dari luar negeri juga ada juga itu sepanjang hidup dengan apa sesama apa kedaulatan bangsa itu tetap terganggu. Tidak berarti bahwa budaya luar itu masuk ke sini secara nongkrong, tidak. Ada keseimbangan antara nasionalisme dan internasionalisme. Jadi itulah kemanusiaan dari Indonesia itu. Jadi sila-sila tangan yang Maha Esa, sila kemanusiaan, sila nanti ada sila apalagi persatuan Indonesia, sila di kerakyatan, sila lagi keadilan sosial itu harus dipegang oleh masyarakat Gen Z sekarang ini. Itu jiwa bangsa Indonesia. Jangan dilepaskan, justru itu mempersatukan kita. Maka kita harus menghormati, ya kalau orang beragama lain, menghormati, ya kan, segi kemanusiaan, kita harus antisipatif, simpati, menolong orang lain. Bahkan menolong orang lain dari sisi kemanusiaan bukan dari bangsa Indonesia. Bangsa lain pun ada kejadian-kejadian, kita tolong loh. Kan sebanyak kejadian pemerintah Indonesia yang terjadi bencana, kejadian apapun, kita tolong. Bangsa yang ada intervensi, bangsa ada peperangan, kita kan ikut. Maka jangan lupa, kita kan pernah menggelar konferensi Asia Afrika itu untuk mempersatukan rakyat-rakyat yang dulu mereka di Asia Afrika juga. Itu kira-kira pentingnya masyarakat milenial khususnya di Y dan Z ini mengerti Pancasila. Itulah kalau dia terus kuat Pancasilanya, berarti dia jiwanya dipelihara, karakternya dipelihara sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Itulah yang terkristalisasi dalam Pancasila itu. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih Bung untuk jawaban atas tadi bagaimana ya cara mempelajari Pancasila zaman sekarang ini. Nah sekarang itu selanjutnya saya ingin bertanya, kita tahu ya di Indonesia ini diadakan pemilihan ataupun pemilu per sekali 5 tahun seperti itu ya. Nah kita lihat itu di zaman sekarang ini banyak sekali ya komoditas seperti organisasi kubu-kubu di sana yang melakukan pergerakan tentang siapa yang akan menjadi dipilih, gitu, siapa yang akan dukungan mereka seperti itu kan. Nah untuk saat ini itu adalah melakukan persatuan, tapi menurut saya itu adalah persatuannya itu berbeda-beda, mungkin persatuan ada di sana, persatuan ada di situ. Nah menurut Bung orang ini dari konteks Pancasila dalam persatuan ini bagaimana? Menurut Bung pandangannya tentang namanya persatuan ini di dalam pemilu begitu. Iya, jadi kan Indonesia ini kan negara demokrasi. Demokrasi itu kan alat juga untuk mencapai tujuan daripada negara yang dibuat. Jadi di dalam demokrasi kita itu bebas kita berorganisasi dan bebas berpendapat. Nah sepanjang dia patuh di dalam koridor ketentuan perundang-undangan kita. Jadi kalau pemuda sekarang komunal bikin ini sah-sah saja, ya kan? Jadi mau bikin ini yang perlu dijaga itu mereka harus sadar bahwa kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi mereka tetap dalam pergerakan itu, dia adalah bangsa Indonesia, dia adalah jiwa yang tertanam bahwa dia punya dasar filsafat Pancasila.
Maka kelima sila itu menjadi dasar dia bergerak. Jadi nggak bisa nanti misalnya dia bikin keributan, kan itu kan berarti tidak ada dasar persatuan. Keributan kan pecah belah. Ini kan dalam penggunaan hal-hal pemahaman berbeda dengan Pancasila, ras dan sebagainya, nggak bisa diterima. Tapi sepanjang untuk mendukung demokrasi itu berjalan, ya bagus, justru meriah. Nah, itulah yang pentingnya, bahwa pemuda-pemuda sekarang ini yang terlibat di dalam relawan itu ya, harus paham betul bahwa mereka tuh berjuang untuk memenangkan suatu partai itu dalam konteks demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi yang memang diberikan hak untuk berorganisasi dan memulai pendapat, tetapi ada di dalam satu koridor dasar-dasar negara dan ketentuan berlaku. Pancasila menjadi pegangan. Tadi statis dan dinamis. Jadi nggak ada masalah. Justru kalau lama itu bagus. Itu aja, jangan gontok-gontokan. Akhirnya kan tujuannya sama juga untuk ini kemakmuran bangsa Indonesia. Oh, berarti sah-sah aja ya Bung untuk melakukan komunitas ataupun persatuan-persatuan seperti itu. Yang penting landasannya dasar-dasar negara itu tetap untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia itu. Iya, jadi dalam konteks terus mempertahankan persatuan, dipelihara terus, bersatu dipelihara untuk mencapai kemufakatan. Kan kalau demokrasi itu kan bermufakat nanti kan, untuk memilih seorang pimpinan, presiden, memilih anggota legislatif, mufakat. Ya udah, begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bung sudah mau untuk melakukan sharing bedah buku tentang Pancasila ini. Iya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dari tadi Bung Monang memberikan argumentasi tentang pendapat ataupun bedah Pancasila tadi itu sangat luar biasa sekali. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi membedah Iya. Pancasila ini di tema yang berbeda Betul, seperti betul. itu ya Bung. Saya Terma Simanjuntak, terima kasih karena Bung Monang sudah menyempatkan waktu untuk bersedia dalam melakukan sharing-sharing seperti ini gitu Bung. Terima kasih banyak. Salam milenial. Salam milenial.